Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Muzawin itu nama kecil, nama kecil saya. Juga nama kecil saya Rohman. Semoga semua sehat, semua selamat, bahagia, dan mendapat ridho dari Allah dalam segala hal. Min kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kita akan tafakur tentang hal yang sedikit kita ketahui, yaitu kolbu, roh, nafsu, dan akal. Ada empat itu dalam tubuh yang utama. Ya, kalau kolbu itu sering diartikan hati. Nah, ini memiliki dua makna. Makna yang pertama ya segumpal daging dalam tubuh yang ada di bagian dada sebelah kiri dilindungi oleh alat-alat organ tubuh yang kuat. Itu hati, ya sebuah organ tubuh. Ya, dohiriahnya begitu. Yang dilindungi oleh tulang belulang, yang bentuknya itu seperti buah sanaubar. Ya, persisnya saya belum pernah memegang, belum pernah tahu. Tapi bentuk hati itu seperti buah sanaubar. Sehingga ada yang menyebutnya menjadi hati sanubari. Hati sanubari. Karena mirip dengan buah sanaubar. Nah, tentu saja secara dohiriyah ini akan dipelajari oleh dokter atau bagian dari ilmu biologi atau yang lain yang berkaitan dengan organ tubuh yang dohir. Nah, sekarang makna lain dari hati, kalau tadi makna sebagai segumpal daging ya, di dalam tubuh, ya makna yang lain itu merupakan sesuatu yang halus, yang sifatnya itu Rabbaniyah. Rabbaniyah itu berkaitan dengan ketuhanan. Atau namanya juga Ruhaniyah. Kalau tadi yang awal Zohiriyah. Itu. Kalau makna yang kedua bisa diartikan sebagai sesuatu yang halus, yang Rabbaniyah. Berkaitan dengan ketuhanan dan atau Ruhaniyah, kerohanian. Dan memiliki kaitan dengan hati jasmaniah. Nah, begitu. Dan juga memiliki keterkaitan dengan hakikat manusia dalam mengenal diri sendiri, mengetahui, mengerti. Nah, tentu saja hati ini yang diajak bicara, juga merasa sakit, tersiksa, tercela, sakit, dan dituntut nantinya. Ya, dimintai pertanggungjawab. Nah, hati dalam pengertian ini berkaitan dengan jasmania, karena hati nanti akan sebagai sumber, sumber yang akan memerintah misalnya mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu hati. Maka hati itu juga menentukan sifat
serta watak manusia yang tampak secara lahiriah. Nah, bagaimana dengan ruh? Nah, orang membicarakan ruh ini biasanya dengan kata sebagai nyawa. Nah, orang itu ada nyawanya, hidup karena ada nyawanya. Berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga manusia tetap hidup karena ada nyawanya. Nah, di satu sisi sebenarnya mengandung makna sesuatu yang halus dan yang gaib. Nah, roh ini tentu nanti berurusan juga dalam kehidupan di alam kubur, di alam barzah, di akhirat. Nah, ini urusan juga dengan roh ini. Nah, mari kita lihat secara sederhana dulu ya untuk yang zahiriahnya. Ya, dalam diri kita tafakur ya bahwa tubuh kita ini ditopang oleh jaringan-jaringan berbagai macam sistem, ada urat saraf, ada jantung, ada peredaran darah, ada tulang, berbagai macam itu sistem kelengkapan dari tubuh. Semua organ tubuh itu disebut sistem lah. Jika sistem tidak berjalan, seorang akan celaka. Bahkan kalau jantungnya yang berhenti, ya artinya sudah habis lah. Waktunya untuk hidup di dunia. Artinya sistem itu berhenti. Kita hidup karena ada ruh. Lah ruh itu dibayangkan sebagai suatu sistem itu. Ya, ibarat sebuah lampu yang menerangi segala penjuru di ruangan itu. Nah, pusatnya adalah orang mengatakan pusatnya apa? Jantung atau sebagai pusat organ utama. Dia memancarkan ke segala arah dari apa yang menjadi kekuatan di seluruh tubuh. Nah, makanya itu jantungnya berdetak terus. Kita bisa bergerak, bicara, berpikir, melihat, mendengar karena sistem jaringan tubuh itu. Ya ada akal, ada apa ini merupakan satu persatuan. Ya. Tapi roh itu seperti itu. Nah, jadi roh atau nyawa itu ibarat lampu. Jika ia hidup tentu dapat memancarkan cahaya. Ibarat. Ya. Sama halnya dengan roh, jika ia masih berada di dalam tubuh, kita masih hidup. Nah, kalau ada roh di dalam tubuh, ya hidup. Jika terlepas, ya mati. Itu. Nah, yang penting roh itu di dalam pengertian agama adalah sesuatu yang gaib, yang berkaitan dengan Tuhan. Berkaitan dengan pencipta alam semesta ini, roh juga akan dimintai pertanggungjawab. Ruh ini ya itu tadi akan dimintai pertanggungjawab di alam kubur, di alam barzah, di akhirat. Itu roh. Dalam agama itu roh itu hanya Allah yang mengetahui. Ya ada di surat Al-Isra ayat 85 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulir ruhu min amri Robbi. Katakanlah roh itu termasuk urusanku. Dan dilanjutkan di ayat itu seseorang hanya akan diberi hanya sedikit sekali pengetahuan tentang roh ini. Jadi roh urusan Allah. Kulir ruhu min amri Robbi. Urusan Rob, urusan Tuhan. Nah, di samping itu tadi ada kolbu, ada roh, ada nafsu. Nafsu itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang menghimpun. Ada marah, ada syahwat, ya itu nafsu. Istilah yang sering digunakan adalah nafsu ini ya bisa membawa kebaikan, bisa membawa kurang baik. Nah, ada nafsu yang nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, yang menurut perintah-perintah yang baik, perintah-perintah dari Allah mengikuti.
Nah, dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, ini nafsu, nafsul mutmainnah disebut jiwa, tapi nafsu, nafs. Orang mengatakan ini nafsu, ya, nafsu mutmainnah gitu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Nah, juga ada nafsu di samping mutmainnah ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu berada di bawah ya derajatnya. Nafsu mutmainnah, diri yang mutmainnah, yang tenang. Wala uksimu binafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Nah ini ya lawamah ini kalau kita berbuat tidak baik lalu menyesal, nafsu lawamah. Ada lagi nafsu yang disebut amarah. Nafsu ini tentu saja yang tidak menghiraukan nasihat, tunduk kepada dorongan-dorongan, ya, tunduknya pada dorongan-dorongan setan dan hawa nafsu. Itu nafsu amarah. Nah, sehingga tersinyalir dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma bari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu-nafsu yang amarah itu menuju kepada kejahatan. Nah, di sini tentu saja kita memohon untuk bisa pada suatu tingkatan nafsu mutmainnah. Ya, begitu berkaitan dengan nafsu. Ya. Kemudian sekarang berkaitan dengan akal. Nah, akal itu banyak pengertian. Namun di dalam hal konteks dohiriyahnya ya di kepala, ya, dohiriyahnya. Tapi kalau istilah akal yang mengandung banyak pengertian ini diartikan dalam agama, itu akal itu ada di sesuatu sifat ilmu yang dalam hati. Makanya eh, ada suatu istilah itu, berpikir dengan hati, zikrun fi qalbun. Jadi akal ini di dalam hati yang mengetahui, mengerti, ya, memahami itu hati. Karena itu akal itu di hati. Kalau yang otak itu sebagai alat saja untuk berpikir, ya, untuk bernalar, ya. Tapi yang namanya akal itu sebenarnya di hati. Maka kalau orang disebut tidak punya akal itu hatinya lah yang kurang baik itu. Ya. Jadi akal itu dapat diartikan sebagai hati yang halus. Kita juga tahu setiap orang yang berilmu, ia mempunyai akal yang membaur dalam sifat mereka itu di semuanya karena hati sumbernya jadi juga memerintah, khususnya berkaitan dengan akal yang disebut otak ya di kepala itu. Karenanya dapat pula diartikan sebagai akal adalah sebagai orang yang berilmu yang mengetahui tentang sesuatu. Yang mengetahui itu di hati. Nah, itulah yang barangkali yang diartikan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Artinya yang mengetahui. Jadi akal ini yang mengetahui ada di dalam hati. Ya, dan eh, lebih jauh lagi, karena ini hanya kulitnya saja untuk ditanyakan kepada yang lebih ahli. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Hanya menguraikan saja, semoga membuka pintu-pintu ilmu yang lebih mendalam lagi. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.